Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cilik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbaukan, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini adalah hadis yang disebutkan dalam bab banyak kitab. Disebutkan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Nah, jadi kalau bapak ibu buat catatan, di ujungnya HR, hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Nah, jadi supaya jelas referensi, karena dalam Islam tidak diakui katanya ada tuh, tak bisa gitu. Dia mesti jelas. Kalau ayat, surat, kalau hadis, riwayat, kalau pendapat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri, Laisi, itu semua. Adapun bunyi hadisnya adalah Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Man faraqar ruhu jasadahu, siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad. Coba kita lihat bunyi kalimatnya. Nabi tak menggunakan kata siapa yang mati, tapi digunakan kalimat faraqar ruh jasadahu, siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad. Subuh ini Abdul Somad masih bisa menyampaikan tausiah karena ruhnya masih bersatu dengan jasad. Kalau ruhnya sudah berpisah dengan jasad lalu dia menyampaikan tausiah juga, lari jamaah. Man faraqar ruh jasadah, siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad. Kenapa tak disebut mati? Karena memang kita tak pernah mati. Kalau yang dimaksud mati, gelas benda mati, meja benda mati, tiang benda mati, lalu itulah yang dimaksud mati, maka Abdul Somad tak pernah mati. Waktu di alam arwah dia hidup. Apa bukti dia hidup? Dia bisa menjawab, Alastu bi rabbikum? Dia menjawab, Bala syahidna. Dia bisa menjawab karena dia hidup. Waktu masuk dia ke alam rahim, dia hidup juga. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan insan, manusia itu, min nutfatin amsyajin, dari sperma, amsyaj yang bercampur, sel telur, ovum. Faj'alnahu sami'an basira, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Berarti dia hidup. Janin itu hidup. Masuk ke dunia, hidup. Keluar dari dunia, masuk ke alam barzakh, hidup juga. Kalau tak hidup dia, tak mungkin kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustaakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hanya saja kita tak bisa mendengar jawaban dia. Tapi bukan berarti dia tak menjawab. Binatang mendengar, jin mendengar, sampai bekas bunyi gesekan tapak kaki orang yang pulang itu pun dia dengar.
Kenapa kita tak mendengar jawabannya? Memang sengaja dibuat Allah begitu. Karena kalau kita dengar, pingsan kita semua. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Masuk ke alam akhirat, hidup juga. Jika Allah mengatakan bangkit, maka bangkit dia dari dalam kubur. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bangkit dia nanti bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, kiri malaikat, muka malaikat, belakang malaikat, atas malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Ya Allah, aku ni manusia biasa. Janji nabimu, al-mahiru bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Maka anak-anak bawa kemari, ada imam kita, ada bilal kita, ada qari kita, hafiz. Maka kita buatkan majlis ilmu untuk mereka. Man faraqar ruh jasadahu, siapa yang rohnya berpisah dengan jasad, maksudnya waktu dia meninggal itu, dari mulai hidup sampai dia meninggal dunia, berpisah rohnya dengan jasad. Wa huwa bari'un min salasin. Wa huwa bari'un, siapa yang ketika rohnya berpisah dengan jasad, dia dalam keadaan bari. Bari diambil dari kata bara'a, artinya jauh, lepas. Makanya ada dalam Al-Quran itu surat Al-Bara'ah, bara'atum minallah, Allah berlepas diri, jauh, lepas. Kalau bapak sudah mengatakan ke kawan, kita berkawan dekat, kalau kita sama-sama pengajian, kalau kita sama-sama sholat berjamaah, tapi kalau kamu sudah melakukan perbuatan yang syirik, saya lepas dari kamu. Maka bahasa Arabnya ana bari, ana bari. Maka dalam Al-Quran wa ana bari'um minal musyrikin, aku jauh dari orang musyrik, berlepas. Nah, ini makna dalam hadis ini. Man faraqar ruh jasadahu, siapa yang ketika rohnya memisahkan diri dari jasad, maksudnya ketika dia meninggal dunia, wa huwa bari'un, dan saat itu dia dalam keadaan lepas, min salasin, dari 3 perkara. Wahid, itsnin, salas. 1, 2, 3. Siapa yang lepas dirinya dari 3 ini, dakhalal jannah. Janji yang dijanjikan Nabi, dia masuk surga. Inilah tempat keabadian yang selalu kita inginkan. Berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa yang 3 itu? Inilah yang akan kita kaji subuh ini, insyaallah. Lepas dia dari yang 3 saat mati, Nabi menjamin dakhalal jannah, masuk surga. Itu yang tiap hari kita minta. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ya Allah. Tadi Pak Ustaz tak ada minta masuk surga. Doa dari awal sampai akhir tak ada minta masuk surga. Yang ada kan cuman di ujung tuh, waqina azabannar. Orang yang minta waqina azabannar itu sama dengan minta masukkan ke surga, karena tempatnya cuma 2. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Ketika dia minta jauhkan dari nar, imam kita, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ketika dia minta jauhkan neraka, itu otomatis, karena tak ada tempat antara surga neraka, hanya 2 saja. Ketika kita minta waqina azaban nar, Allahumma ajirna minan nar, maka itu sama dengan kita minta. Karena ada juga orang yang malu dia mau minta masuk surga ini. Yang selalu dibacanya dalam syair, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku tak layak masuk surga. Rasa-rasanya kalau untuk masuk surga aku ni tak lulus fit and proper test, ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi untuk masuk neraka aku tak pula kuat. Cerdas dia membuat syair. Masuk surga tak layak, masuk neraka tak kuat. Lalu maksud Allah,
Kata anak-anak muda sekarang kalau dibuatkan syair begitu, apa yang diinginkannya? Seorang yang sedang merasakan dirinya rendah, hina, dia ingin selamatlah hendaknya dari azab Allah Subhanahu wa taala yang panasnya la haula wala quwata illa billah. Ya belum ka'baihi, ketika api itu sampai ke mata kaki, yaghli bihadi ma'uhu, di otak, di kepala. Kullama madijat juluduhum, ketika kulit itu gosong, hangus, terbakar, melepuh, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Terus liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, mata kami sudah menengok, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan sakitnya teriakan orang yang kena azab itu. Farji'na, balikkan lagi ke atas dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya, tapi penyesalan tak lagi bermakna. Nah, siapa yang selamat dari yang tiga ini, saat ruhnya berpisah dengan jasad, wa huwa bari'un min salasin, dan dia dalam keadaan lepas dari yang tiga, dakhalal jannah. Wah, ini janji dari Nabi. Dan Nabi itu bicaranya bukan pula ikut hawa nafsu menurut perasaan berdasarkan survei, tapi dia dapat wahyu, dan tentulah janji itu datang dari Allah. Kalau sudah janji itu datang dari Allah, maka Allah tak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji ya Allah. Nah, apa sifat yang tiga itu? Yang pertama al-kibru. Kibru, kaf ba ra, itu yang tadi kita ucapkan di awal salat, Allahu Akbar. Akbar itu diambil dari kata tiga huruf juga, kabbara. Akbar, engkau yang maha besar, selain dari engkau kecil. Jabatanku kecil, atasanku kecil, hartaku kecil, anak istriku kecil, kau yang maha besar. Allahu Akbar. Kibru, merasa besar. Terjemahan kitanya sombong, angkuh. Kenapa disebut orang sombong itu merasa besar? Ya karena dia tak besar, dia kecil. Makanya pepatah peribahasa kita sangat menggambarkan orang sombong, macam katak di bawah tempurung. Kodok di bawah tempurung itu merasa dia yang paling besar. Orang kawan dia cuma cacing sama nyamuk di dalam, tapi begitu dibuka sungkupnya baru nampak dia, oh ternyata dunia ini luas, masih ada sapi, masih ada kambing, aku tak ada apa-apanya. Maka kita disuruh menengok alam semesta. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah dia tak melihat bagaimana unta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit dinaikkan, ditinggikan. Menengok alam semesta, aku ni ternyata tak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Betapa kecilnya kita bila dibandingkan alam semesta cakrawala yang begini besar. Maka saat orang merasa dirinya besar, dia sedang kena penyakit kibr, merasa diri besar, angkuh, sombong. Dan semua yang sombong-sombong itu binasa. Siapa yang paling sombong? Ana rabbukumul a'la. Dia tak merasakan, dia tak pernah mengatakan aku yang paling besar. Tak. Langsung dia katakan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Di mana dia sekarang? Terbaring di ruang tabung kaca di Tahrir Square di samping Sungai Nil. Fir'aun, jasadnya kering macam ikan salai, terbaring. Bapak ibu yang suka makan ikan salai pertama kali menengok Fir'aun itu terbayang gulai ikan salai, berbujur kaki. Apa kerja dia dulu? Yudzabbihuna abna'ahum, anak-anak laki-laki, yudzabbihun, disembelihnya hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum, anak perempuan dibiarkannya hidup karena menurut dia tak jadi ancaman.
Semua anak laki-laki habis dia sembelih. Sekarang anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan ketawa cekikikan menunjuk dia. Lari-lari anak-anak itu di samping kotak kaca itu. Lucu-lucu kata mereka. It's funny kata orang-orang turis bule. Bule dan Pak Li sama-sama ketawa menengok jasad Fir'aun. Masya Allah. Al-yawma hari ini nunajjika, kami selamatkan engkau bibadanika, bibadan, dengan badanmu sekali. Tak hancur kau dimakan laut merah. Untuk apa kami selamatkan engkau? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi ayat, tanda-tanda bagi orang yang datang sesudahmu. Jadi kalau ada studi banding, tak usah pergi ke Turki, jangan pergi ke Los Angeles, pergi ke Mesir. Judulnya Tur Orang-orang Sombong. Semua orang yang sombong-sombong itu dibawa jalan-jalan, nengok nenek moyangnya orang sombong, Fir'aun yang sombong-sombong. Kalau sudah balik dari situ tak juga berubah, berarti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Orang dah ketutup lagi. Karena itu menengok Fir'aun itu, tengoklah baik-baik. Tak ada orang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Bangunan yang megah tinggi, piramid, Luxor, istana-istana kebanggaan. Sampai saat ini belum terpecahkan misteri oleh para insinyur arsitektur bagaimana membangun bangunan yang hebat. Batunya sebesar-besar kulkas bisa disusun tinggi. Tiba-tiba di dalam itu ada 3 tabung tempat jenazah. Di kamar yang sejajar, simetris, naik ke atas ada pula satu yang cahaya masuk setahun hanya sekali bisa terang. Luar biasa, hebat. Tapi kemana semua? Mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati ya Muhammad, mereka pun juga akan mati. Yang dulu jahat mati, yang dulu pelit mati, yang dulu baik mati, yang baik mati, yang jahat mati. Kalau adalah yang tak baik, yang jahat tak mati Pak Ustaz, mungkin terpancing juga kita untuk tak baik. Tapi ternyata yang baik mati, yang jahat pun mati. Yang akan dibawa adalah kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu yang sombong-sombong ini, siapa lagi yang sombong-sombong itu? Makanya isi Quran itu orang-orang baik dan orang-orang sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu hartaku, itu semua milikku. Ala ilmin indi, karena kecerdasan otakku, karena ilmu yang aku punya, karena kebagusan manajemenku. Tak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Itu ucapan Qarun yang dituliskan, diabadikan dalam Al-Quran. Innama utituhu ala ilmin indi, kata Qarun. Tapi begitu Allah Ta'ala mau menunjukkan kekuasaannya, bukan hanya dirinya, rumahnya, hartanya, yang kunci-kuncinya dipikul oleh para algojo tak sanggup, baru kuncinya, bagaimana dengan isinya? Habis tenggelam semua. Maka selebaran liburan musim panas, Buhairah Qarun, Danau Qarun, ada Danau Qarun. Situlah dia masuk semua jadi danau sekarang. Bapak Ibu kalau ke Mesir sempatkan singgah ke Danau Qarun. Tapi kadang orang-orang kita ini ke Danau Qarun itu tak pula dia mengambil pelajaran. Airnya pula dibawa masuk botol aqua untuk jadi pelaris. Nah, ini syirik kita ada. Tenggelam. Saking kayanya Qarun itu. Kalau ada orang di Pekanbaru menggali tanah, dapatnya periuk emas. Apa pertama kali dia bilang? Harta karun. Apa pula dari Afrika Utara sampai ke Pekanbaru harta. Begitulah saking hebatnya Qarun. Kemana dia sekarang? Habis, musnah. Qarun, Fir'aun ini terinspirasi dari siapa? Merasa diri hebat ini. Allah Ta'ala bertanya kepada dia. Allah bukan tak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan pada orang yang tak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartuk. Kenapa engkau tak mau sujud kepada Adam waktu ku suruh sujud pada Adam? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ucapan iblis. Oleh sebab itu,
Fir'aun itu ada sifat iblis dalamnya. Qarun itu ada sifat iblis dalamnya. Maka semua orang yang menyanjung-nyanjung diri, merasa diri lebih, sedikit banyak ada juga sifat iblis dalamnya. Syaitan. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dikatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu? Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi, ke Allah tak masukkan dia ke dalam surga. Apa sebab? Ada titisan sifat-sifat iblis dalam dirinya. Maka iblis, keturunan iblis, kawan-kawan iblis, hanya satu tempat dengan iblis. Dibersihkan dulu. Setelah bersih barulah dia dapat masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat kibrin ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada tak orang zaman sekarang mempunyai sifat nih Pak Ustaz? Oh banyak sekali. Orang-orang kalau sudah punya kekuasaan, sudah punya kemasyhuran, sudah punya harta, sedikit banyak sifat itu ada. Tapi ada berbisik-bisik di dalam. Wajar. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita disuruh melawan itu. Asal terlintas dia di dalam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bacakan itu. Diusirkan setan-setan. Cuman kadang yang mengangkat-angkat kita itu tak pula setan. Teman-teman muslim. Wah Ustaz, Masya Allah. Mau saya bacakan kursi, dia hafal pula dari saya lagi. Angkat-angkat, disanjung-sanjung. Melayang Ustaz, sempit terasa baju Ustaz. Saking kan tinggi, Masya Allah. Bapak, kalau tak ada bapak di sini, untung tak cukup 2 jempol. Kalau dibuka kaos kaki, 4 kaki naik. Bapak lah yang paling hebat. ABS, asal bapak senang. Masya Allah. Inilah. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang terlalu berlebihan memuji kamu, kata Nabi, faqsu ala wajhi turab, lemparkanlah pasir ke wajah. Lemparkan pasir. Apa maknanya? Tak boleh sekedar memuji biasa, tapi ketika terlalu berlebihan, karena itu akan membangkitkan, menjadikan orang menjadi kibr, angkuh, sombong. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Kadang kita tak belajar dari kitab, tapi ada yang lebih memberikan pelajaran, seperti yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, hakadza allamatnil hayah. Beginilah hidup mengajarkan kepadaku, kata dia. Dia belajar dari hidup. Kadang dari kehidupan ini kita menengok orang yang dulunya sombong, yang angkuh. Kita menjadi saksi hidup menengok akhir kehidupan itu. Masya Allah, hilang, tak bermakna begitu saja. Jadi kami ketika masih kuliah dulu, menjadi orang Riau itu menjadi suatu kebanggaan, dipuji-puji orang. Seluruh mahasiswa Indonesia di Mesir tahu orang Riau orang kaya, minyak di atas, minyak di bawah. Makanya kalau di Pekanbaru banyak perempuan pakai celana pendek itu karena saking panasnya Riau, minyak di atas, minyak di bawah. Pendek pakaian. Karena kita pakai ikatan kedaerahan, ada namanya KKS, kekeluargaan Sulawesi Selatan. Sulawesi, satu pulau persatuan anak Sulawesi. Ada namanya kelompok yang Riau KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Masing-masing lah mereka ini punya sekretariat, punya rumah sendiri, dibeli oleh Pemda. Tapi anak KSMR, masa saya kuliah sekarang sudah punya, masa saya kuliah tak punya. Datanglah abang-abang nih, saya masuk junior, kakak-kakak kelas ini membuatkan proposal, diajukanlah ke orang yang punya kekuasaan, Masya Allah. Apa jawab dia? Kita tak punya hubungan dengan Kairo. Kita tak punya hubungan dengan Kairo. Padahal kita asli
Orang-orang yang berangkat dengan atas nama Allah dan akan balik ke bumi lancang kuning ini akan memperjuangkan Islam. Tak ada yang lain. Tapi cakap tu pedas dengan angkuh dan sombongnya. Kita tak punya hubungan dengan Kairo. Dulu memang yang nyuruh berangkat siapa? Kasar, Masya Allah. Hari berganti, musim berubah. Kami pun pulang ke Riau. Tak berapa lama, tahun 2014 saya dapat telpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari tim sukses Pak Fulan, Pak Ustaz. Saya ingat, ini dia dulu yang mengatakan tak ada hubungan dengan Kairo. Bisa tak Pak Ustaz untuk menyampaikan tausiah? Paham saya itu bukan tausiah, ujung-ujungnya coblos nomor sekian. Untuk membalikkan cakap tidak, tapi untuk hadir rasanya tidak. Dendam Pak Ustaz, dendam tak boleh dendam. Tapi sakit hati ada sikit. Bukan pribadi tidak. Ini masalah Islam. Kenapa kekuasaan waktu di tangan itu tak dipakai menolong agama Allah SWT? Setelah turun mau naik balik, barulah dipakai. Ternyata ada juga manfaatnya anak-anak Kairo LCMA yang lagi cemas menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan Allah tak jadi. Tak duduk. Apa yang terjadi sekarang? Tak pernah jumpa, tak pernah ke masjid. Mungkin sedang duduk menunggu Israel datang sebenarnya. Mana keangkuhan, kesombongan dulu? Hilang. Oleh sebab itu ketika dipinjamkan Allah kekuasaan di tangan itu, pakailah. Coba dulu kalau dipakai menolong hamba Allah. Duit bukan duit dia, duit Allah Ta'ala yang dipinjamkan Allah Ta'ala. Pakaikan, coretkan sikit untuk kelompok studi mahasiswa Riau. Paling tidak, sepaling-paling tidaknya didoakan mereka, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini apa tidak? Tidak. Kalau mati, saya berpikir dua kali untuk mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia mengajarkan begitulah kesombongan itu, Masya Allah. Ini sebelum pulang. Setelah pulang ke Pekanbaru, makanlah saya di salah satu rumah makan jalan Sudirman. Sedang makan enak, tiba-tiba kata pegawainya, Pak, pindah. Pindah ke mana? Rupanya mau disusun meja panjang. Pindahlah kami yang rakyat jelata yang kecil-kecil. Susun meja panjang, turunlah dari mobil mewah tadi. Wah, orang-orang besar. Ternyata orang besar ini memang besar-besar badannya. Duduklah makan. Makan. Kami pun menengoklah dari jauh. Begitu rupanya orang-orang besar itu makan. Banyak juga makannya. Dah habis. Hari berganti, musim berubah. Tahun 2012 saya pun masuk ke LP. Dekat. Disitulah saya menengok di atas semen, bukan keramik, semen yang kotor, ada karpet plastik yang sobek lapuk. Terduduklah dia pakai baju kaos di situ. Yang dulu mengusir kami. Lama saya menunggu, ya Allah, begitu cepat engkau tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Masih di satu kota Pekanbaru, di tempat yang sama. Dulu kau tempatkan dia setinggi-tingginya sampai tak jadi makan ikan panggang kami malam itu. Sekarang kau jatuhkan dia serendah-rendahnya. Lalu di mana yang disombongkan itu apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pulang ke Pekanbaru 2008. 2009 datang kawan dari Jakarta. Mat, tolong bawakan saya ke rumah si Anu, bapaknya meninggal. Kita takziah di Simpang 3. Yalah, tegaklah kami berdiri menyambut orang datang. Salah satu yang datang ini seorang, bismillah, Masya Allah, disalaminya lah semua yang tegak berdiri. Saya paling pinggir. Pas giliran saya, tak disalaminya sih. Sakit juga hati saya. Kata kawan saya, kenapa kau tak disalaminya? Saya malu karena saya orang Pekanbaru, dia datang dari jauh. Kenapa kau tak disalaminya? Saya bilang, mungkin sedih betul hatinya, tak nampaknya saya. Tapi dalam hati berkesan, kenapa saya tak disalami?
Lupa. Saya pun tak ingat karena banyak ini segala macam. 29, 2010, 2011, 2013 datang telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz bisa makan siang hari ini ke jalan ini? Oh, makan siang. Doa tolak bala yang ada. Tolak makan siang mana ada? InsyaAllah saya datang. InsyaAllah saya datang. Ya, datang. Datanglah makan siang. Saya sangka yang mau makan siang ini ramai. Saya lihat tak ada mobil parkir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di sini undangan makan siang. Iya Pak Ustaz. Mana undangannya? Pak Ustaz sendiri. Spesial. Inilah dia dulu yang tak menyalami saya itu. Tapi saya tak mau ingatkan dia. Saja. Makan. Gulai apa? Oh, ini saya masakkan khusus untuk Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Makan. Selesai makan baru saya ingat hadis yang diriwayatkan oleh John Ruskin. No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Ini ada apa-apanya nih. Pasti. Selesai makan siang, tak berapa lama kalender dengan gantungan kunci pun datang. Jadi ini Pak Ustaz. Ustaz kan ceramah tuh ada beberapa jamaah. Iya. Ini kan mau pergantian tahun. Tolong Ustaz kasihkan kalendernya agak 10. Gantungan kunci. Ditulis di situ, coblos nomor sekian. Mana kesombongan yang dulu itu? Hilang. Di dunia ini lagi, bagaimana di akhirat nanti? Ini menunjukkan, ini tak tertulis dalam Quran, tak tertulis dalam hadis. True story, kisah nyata menggambarkan tentang orang-orang yang sombong ini berakhir dengan Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau Bapak Ibu di tengah lingkungan masyarakat nengok orang yang sombong, jangan khawatir, tak perlu cemas, senyum-senyum saja. Semua akan berakhir pada masanya. Memang begitulah serupanya sudah kodrat hidup ini. Makanya tadi ketika kita salat, semuanya kita hadapkan ke arah kiblat. Dan pada saat kita tempelkan yang paling tinggi ini ke lantai, apa kata kita? Subhana rabbiyal a'la. Akulah yang paling rendah, ya Allah. Tak ada lebih rendah daripada aku ke lantai ini ku tempelkan. Dan engkaulah yang paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Engkau maha tinggi. Habis itu kita pun duduk. At-tahiyatul, segala penghormatan, keagungan, kemuliaan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala permohonan, thayyibatul, segala kebaikan, lillah, bukan punya aku, punya engkau semua ya Allah. Habis itu ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu tidak juga kita memuji diri, kita tetap mengatakan astaghfirullahalazim. Mungkin tadi aku banyak silap salah. Fawailul lil musallin, di dalam salat itu aku lupa mengingatmu, ampunkan aku lupa salah. Aku tak ada apa-apanya ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang salat adalah orang yang merendahkan diri ke hadapan Allah. Itulah kenapa disebut simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Berbekas salat itu di wajah mereka. Apa maknanya? Salat memberikan efek terhadap sikap. Kalau orang benar salatnya, rendah hatinya, hilang sombongnya. Jadi kalau ada salat rajin, sombong menjadi-jadi juga, memandang berjalan, mendongak aja ke atas, hidung pesek, kalau gerimis masuk air itu ke dalam. Ini tak memberikan efek dalam perilaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara Allah, banyak cara Nabi untuk mengingatkan kita tentang siapa kita, dari mana kita datang. Ini hari Sabtu, besok hari Ahad, masuk SMS kepada Bapak hadiri akikah dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Biasanya begitu mukaddimahnya. Kami kirimkan dengan SMS, hadiri akikah anak kami. Datang. Saya tak bisa makan kambing Pak Ustaz, disediakannya ikan dengan ayam. Kalau tak bisa juga kuahnya aja ambil sedikit. Makan. Masalahnya bukan makannya, menyambung silaturahim. Nanti dibawanya anak itu keluar dari kamar. Sallallahu ala Muhammad. Tunjukkan. Dia sedang menunjukkan ke depan mata Abdul Somad. Hai Abdul Somad, inilah fotomu 38 tahun yang lalu.
Panjangmu cuma sejengkal, lebih sedikit, tapak kakimu 2 jari. Dan kau keluar dari rahim ibumu, kau tak membawa apa-apa. Yang kau dapat sekarang, itu datang belakangan. Yang kau terima sekarang, itu titipan. Maka jangan kau lupa, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa itu orang yang celaka? Lam ya'rif qadrahu, yang tak kenal, tak tahu siapa jati dirinya. Inilah engkau. Itu bukan sekedar melihat bayi kecil mungil. Kita sedang melihat diri kita di masa yang lalu. Selesai sholat Jumat semalam kemarin, hari Sabtu, Jumat, saya khutbah di Masjid Uin Suska. Selesai khutbah, selesai sholat, datang pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jamaah Jumat sekalian. Sebelum khotib naik mimbar tadi, ternyata sudah meninggal dunia Profesor Dr. Hajjah Muhmidah Yeli, guru besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska. Diharapkan kesediaannya untuk bertakziah. Lalu apa yang dilakukan umat Islam? Idza mata, kalau meninggal saudaramu, fattabi'hu, iringi jenazah. Man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha. Siapa yang menghadiri jenazah sampai salat jenazah, lahu qirat, dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan. Siapa yang menghadiri jenazah sampai ke pemakaman, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan 2 qirat itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Mislul jabalainil azimaini." Seperti 2 bukit Uhud yang besar. Kenapa begitu besar balasan pahala mengiringi jenazah sampai ke pemakaman? Menengok. Kalau tadi undangan akikah, melihat dari mana datang, apa yang dibawa. Tapi saat melihat pemakaman, liang kubur, itulah tempat kau Abdul Somad, tipe 21, 2 meter kali 1. Situlah tempat engkau nanti. Apa yang akan kau bawa menghadap Allah? Oleh sebab itu, semua sunnah-sunnah ajaran Islam itu kalau kita ikuti, dia semacam terapi. 1 yang diungkapkan ustaz, 10 yang diungkapkan para pakar, tapi ada 1000 hikmah di balik itu yang tak tertangkap oleh akal. Maka hadiri saja. Menengok orang sakit, datang. Undangan, datang. Orang meninggal jenazah dikuburkan, hadir. Untuk apa? Ada makna-makna. Salah satu yang terkait dengan kaji kita subuh ini adalah mengikis, menghilangkan keangkuhan, kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mati dalam keadaan hilang sombong, kibr. Yang kedua, ad-dain, dain, hutang. Ketika roh berpisah dengan jasad, bariun, lepas dari apa? Dain, lepas dari hutang. Oleh sebab itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, bidainin ila ajalin musamma, sampai pada limit batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ditulis oleh seorang penulis yang adil, disaksikan oleh 2 orang laki-laki yang adil. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa mar'atani, 2 orang perempuan. Sampai sedetil itu, 1 halaman khusus tentang hutang. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid kullu dzambin. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Pada saat tetes darahnya yang pertama sudah bersih segala dosanya. Illad dain, kecuali hutang. Sebab itu hutang mesti diselesaikan. Tapi bagi yang ada hutang piutang dengan saya, jangan pula Ustaz ini menyindir. Enggak, saya tak pandai sindir menyindir. Saya kalau ada, saya telepon langsung. Nah, ini tak ada kaitan. Ini masalah perlunya melepaskan diri. Oh, kalau begitu, mana bisa kami membuat pinjaman transaksi Pak Ustaz? Bagaimana kami mau memastikan nanti mati tak melepaskan hutang? Ya, kalau hutangnya akan dilunasi, tertulis yang jelas.
hutang akan saya lunasi 1 Januari 2016. Meninggal bulan Oktober 2015. Ya tidak masalah. Nanti kan hutangnya akan dilunasi oleh ahli waris. Itulah gunanya ditulis itu. Jadi bapak ibu yang sedang berhutang, yang belum sampai batas limit waktu, jangan pula habis pengajian ini melunasi hutang semua gara-gara ini. Yang sudah jatuh tempo, yang belum nanti dibayar. Itulah makanya warisan itu tidak boleh min ba'di wasiyatin. Setelah wasiat yusabiha audain. Nah itu kriteria membagi harta warisan. Min ba'di wasiyatin. Setelah diselesaikan wasiat sepertiga harta, yusabiha yang diwasiatkan si almarhum, audain atau hutang. Setelah dua-duanya dilunasi, barulah dibagi harta warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang mati syahid diampuni dosanya dari sejak tetes pertama darahnya keluar, lalu kemudian dia tidak merasakan azab kubur, lalu kemudian dia tidak merasakan hisab, illat dain kecuali hutang. Lalu bagaimana dengan kita yang mati normal, wajar, biasa-biasa saja? Oleh sebab itu maka yang belum tertulis dengan administrasi keuangan yang baik, sebenarnya Islam sedang mengajarkan tertib administrasi. Sampai-sampai ditulis. Kita tahu bahwa ketika itu Al-Quran turun pada bangsa primitif, alat tulis tidak ada, kertasnya minim. Sampai-sampai kitab suci Al-Quran saja ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Tapi kenapa ayat yang paling panjang malah ayat tulis menulis? Karena ini masalah konflik. Berapa banyak silaturahim putus gara-gara apa? Hutang kacau balau. Berapa banyak majelis ilmu batal gara-gara apa? Hutang. Saya sebetulnya sudah lama dapat info tentang pengajian di Al-Falah itu Pak Ustaz. Kenapa tak pernah datang? Ada orang yang punya utang ke saya. Saya kalau sudah nengok mukanya tertutup hati saya mendengar pengajian itu Pak Ustaz. Nah, ini kan efeknya kemana-mana. Sampai-sampai masuk pertanyaan ke saya, Pak Ustaz, saya ini sedang mengurus kuliah, kata Pak Ketua Masjid. Rupanya dia sedang S3. Terus jamaah sedang komplain ini di kampung. Tak selesai, Ustadz mesti kasih jawaban. Apa masalahnya? Ini ada orang punya utang banyak ke masjid, terus dia maju jadi imam. Mereka mengatakan sholat tidak sah kalau imamnya banyak utang. Bayangkan tuh, jamaah sudah berani mengeluarkan fatwa. Mana ketika dia sholat itu terbayang dia, bukan yang dibayangkannya Alhamdulillahirabbil alamin kata si imam. Yang terbayang mereka kapan lah dibayar Pak Imam ini utang. Bayangkan sampai ke ibadah masuk, sampai ke silaturahim putus, sampai ke masjid, sampai ke pengajian menjadi tak khusyuk. Oleh sebab itu, Masya Allah, agama Islam bukan agama. Saya kalau sudah ada orang, Pak Ustadz sengaja kami undang acara ini karena kami ini sudah dimabuk dunia. Tolonglah Ustadz jelaskan tentang akhirat. Ya anggapnya saya ini Ustadz akhirat. La ilaha illallah. Ini orang sekuler. Tanpa dia sadar dia sedang memisahkan Islam dengan dunia. Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk akhirat. Ayat yang paling panjang dalam Quran bukan ayat tentang surga neraka, ayat tentang transaksi keuangan. Ayat yang paling detail dalam Al-Quran bukan ayat kalau kamu masuk surga langkahkanlah kaki kanan duluan, ucapkanlah ini kau akan menerima salamun qaulan min rabbir rahim. Bukan itu. Ayat yang paling panjang, paling detail. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu illam yakul lahunna walad, kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau melahirkan anak, falakumur rubu', kamu dapat seperempat. Walahunna rubu', istri dapat seperempat. Fa illam yakul lakum walad falahunna sumunu, kalau tak ada kamu dapat seperlapan. Lidzakari mithlu hazzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Paling detail itu masalah harta, masalah finansial, masalah keuangan, masalah dunia. Jadi dunia ini bukan ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Qur'an bukan kitab mantra, Al-Qur'an bukan juklak akhirat,
Al-Quran itu adalah katalog dunia. Kalau mau hidup dunia, baca Quran. Kalau mau paham tentang dunia, baca Al-Quran. Karena banyak juga umat Islam ini sekarang menjadikan Quran ini sebagai buku mantra-mantra, sebagai kitab akhirat. Padahal Allah Ta'ala tak pernah memisahkan itu. Makanya doa kita tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu semua ada dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir, yang ketiga, al-kibru, sombong, merasa besar, angkuh. Ad-dainu, hutang. Yang ketiga, yang terakhir, al-ghulul. Ghulul diambil dari kata ghalla. Dalam terjemahan bahasa Arabnya curang, khianat. Wa may yaghlul, siapa yang berlaku curang, ya'ti bima ghalla, maka dia akan membawa kecurangannya nanti pada hari kiamat. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini ketika dalam suatu peperangan mereka mendapat harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Lalu kemudian harta rampasan perang ini dibagi. Jatah Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah kalau kamu dapat harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul, maka Rasul mendapat khumus. Khamsah 5, khumus 1/5, 20%. Itu jatah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba hilang kain beludru warna merah. Lalu langsung orang munafik menyebarkan isu, kain beludru itu sudah dicuri oleh Nabi. Tengok kasarnya mereka. Kain beludru merah itu sudah dicuri Nabi. Disebarkan isu Muhammad sudah curang. Sebelum harta rampasan perang dia sudah tarik duluan. Mana yang kain cantik dia ambil. Langsung turun ayat membela. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Tidak mungkin Nabi itu curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, maka dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Berapa sudah kecurangan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Waktu Idul Fitri kemarin, saya diberikan amanah menyampaikan khutbah di lapangan bukit. Ramai. Ya ramailah Pak Ustaz Idul Fitri, ya betul. Selesai khutbah, Masya Allah, menangis jamaah. Yang satu meluk pada saya kuat. Masya Allah Pak Ustaz, apa yang Bapak tangiskan? Yang saya tangiskan bukan khutbah Pak Ustaz. Kepedean saya tadi. Terus yang saya tangiskan itu adalah orang-orang yang Bapak Ustaz tengok tadi menangis mendengar khutbah Ustaz. Lalu setelah habis cuti Idul Fitri ini, dia pun akan masuk kantor dan dia akan makan haram lagi. Dia akan curang lagi. Dia akan ambil 10.000, 20.000 lagi. Namanya uang itu, uang tunjang, uang tanduk, uang sipak. Tahu uang apa namanya? Menangis dia malam i'tikaf, menangis dia sebelum Ramadan, menangis saat Idul Fitri. Tapi nanti dia balik lagi ke dalam yang sama. Lama saya mikir, betul juga kata Tuhan tadi. Perenungan yang mendalam. Apa maknanya? Berapa banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Makanya hadis ini memang nampaknya simpel, singkat, tapi sangat menyentuh pada kehidupan kita. Angkuh, sombong, siapa yang tak angkuh, tak sombong? Hutang, siapa yang tak dililit hutang? Ghulul. Wa man ya'ti bima ghalla, wa man yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan membawa semua kecurangan itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang yang curang, curanglah, silakan. Tapi tak akan ada yang lolos. Inna alaikum lahafizin. Ada malaikat hafazah kiraman katibin. Kiraman mulia katibin, menulis segala kecurangan itu akan ditulis dan tak ada yang luput. Seringkali kadang dibaca tulisan-tulisan puitis menyebutkan mungkin Tuhan sedang tidur. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Makanya setelah saya menyebut Allah itu selalu disebut Allahu Subhanahu, Maha Suci, wa Ta'ala, Maha Tinggi. Karena banyak orang ni mempelesetkan mungkin Tuhan sedang tidur. Sudah 14 abad lebih dibantah Allah Ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, mengantuk saja pun tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tak pernah tidur melihat
"Oh maka Allah ghafilan." Allah tak pernah lalai, tak lupa, tak. Lalu kenapa orang-orang yang curang itu umurnya panjang, Pak Ustaz? Ada kemarin jamaah kita orangnya baik, orangnya jujur, orangnya soleh, ikut pengajian, pulang dari pengajian ditabrak mobil, mati langsung. Lalu orang pun mengatakan, mana kebenaran hadis man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah kana fi zimmatillah, dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya dia pulang kecelakaan mati langsung. Dia memahami hadis itu tekstual. Kalau dilindungi maksudnya umurnya panjang. Bukan itu. Allah melindungi dia dari kecurangan, maka dicepatkannya kematian, dibuatnya mati syahid. Dia dalam keadaan mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya dalam keadaan iman dan Islam. Ada orang-orang yang curang tapi diulur Allah. Wa umli lahum, aku ulur. Umurnya ku panjangkan, badannya ku sehat, jabatannya ku langgengkan, kekuasaannya aku buat bertahan. Wa umli lahum, aku ulur. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Kenapa ayat itu di ujungnya disebutkan tipu daya? Karena orang-orang yang model begini, yang curang-curang ini, dia sedang menganggap, sedang menipu Tuhan. Yukhadi'un Allah, mereka merasa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang sedang menipu mereka. Tengok, aku curang, semua aku curangi, istriku kucurangi, anakku kucurangi, kekuasaanku kucurangi, rakyatku kucurangi, umurku badan sehat bertambah, kekuasaanku tetap bertahan. Dia sedang merasa sedang mencurangi Allah, padahal Allah sedang berbuat curang kepada dia, dibalas dengan perbuatan sama. Wa makaru, mereka melakukan perbuatan makar, tipu daya. Wa makar Allah, Allah balas dengan perbuatan yang sama. Wallahu khairul makirin, yang dibalaskan Allah itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada semua itu. Subuh ini kita sedang merenungkan, Pak Ustaz, alhamdulillah hadis yang Ustaz sampaikan itu tiga-tiganya tak ada dalam diri saya. Sombong tak ada, hutang tak ada, curang tak ada. Alhamdulillah. Ada satu Pak Ustaz, buang. Tiga-tiganya ada, na'udzubillah. Mari kita perbaiki diri. Akhir daripada kaji, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengarkan kalimat yang baik, lalu diiringi dengan amal yang baik. Ustaz menyelamatkan, memang Ustaz sudah bersih dari yang tiga-tiga ini. La tuzakku anfusakum, jangan pernah kamu merasa mengklaim diri kamu suci. Saya Bapak Ibu, insya Allah sombong ini tak ada lagi, insya Allah hutang tak ada, insya Allah curang tak ada. Maka saat menyampaikan itu dia sedang sombong dan curang. Kenapa? Dia sedang mengatakan saya, dia sedang sombong, dia sedang curang pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, insya Allah kita berusaha untuk menjadi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif, ada tutur kata, ucapan menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab, baik terkait dengan hadis ini ataupun masalah-masalah lain akan kita bahas dalam tanya jawab insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.